lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kuningan. Ayo rek, guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kuningan. Ayo rek, guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Inovasi sebuah visioner yang sangat luar biasa. Karena Mas Anas ini maka asas manfaatnya itu pasti akan dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, saya hormati. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, selama libur panjang, Natal dan Tahun Baru, aktivitas penyeberangan di lintas Selat Bali cenderung landai. Jumlah kendaraan yang menyeberang ke Bali untuk berlibur menurun apabila dibandingkan dengan momentum yang sama tahun lalu. Data SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang menunjukkan ada penurunan jumlah kendaraan menyeberang dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk di Bali sekitar 7% setiap harinya. Data tersebut terhimpun sejak H-7 hingga H+4 Natal. Meski demikian, tetap ada kemungkinan lonjakan penumpang menjelang Tahun Baru 2025. GM SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Yani Andrianto menduga penurunan penumpang lintas Bali disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor cuaca dan faktor hari libur yang relatif lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Dari analisa, faktor cuaca sangat berpengaruh dan wisatawan yang ingin pergi ke Bali mengantisipasi soal cuaca. Apabila cuaca buruk, mereka mungkin merasa tidak nyaman untuk berwisata. Analisa itu berdasar pada penurunan jumlah penumpang yang menaiki kendaraan roda 4 pribadi, sementara penumpang yang menaiki angkutan seperti bus dan travel masih relatif tinggi. Untuk pengguna jasa atau calon wisatawan yang hendak pergi ke Bali yang sudah booking travel jauh hari, mereka tetap berangkat. Namun dari sisi kendaraan pribadi, memang jumlahnya cenderung turun. Hari libur yang relatif lebih panjang dibanding tahun lalu juga turut menjadi penyebab.
wisatawan memiliki banyak pilihan hari untuk berangkat ke Bali, sehingga tak terjadi penumpukan di satu waktu tertentu seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, pihak pengelola pelabuhan masih mengantisipasi lonjakan penumpang pada H-4 tahun baru atau 29 sampai 30 Desember 2024. Pantauan pada Senin siang, antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang relatif lebih padat dibanding hari-hari sebelumnya. Ini analisa kan beda-beda tuh. Kalau dari sisi kami menganalisanya bahwa faktor cuaca juga berpengaruh, bahwa teman-teman pengguna jasa atau para wisatawan domestik yang mau berlibur ke Bali antisipasi lah bahwa kalau berlibur pun kalau cuaca begini juga nggak nyaman. Tapi ada juga yang teman-teman sudah yang pengguna jasa yang sifatnya sudah booking travel jauh-jauh hari yang bis tetap mengalir sih. Tapi kalau kendaraan pribadi cenderung turun. Jadi itu jadi satu faktor sendiri untuk analisa kami. Dan juga libur panjang menjadi juga faktor bahwa tidak di satu titik untuk berliburnya. Jadi rentangnya liburannya panjang, jadi bisa milih waktu dan hari yang sesuai dengan mereka mau gitu. Kemudian pastikan ke pelabuhan bertiket, jangan sampai nekat ke pelabuhan tidak bertiket, nanti pasti akan diputar balik oleh petugas kami. Dan beli tiketnya dengan aplikasi Verizi ataupun di web Verizi, jangan beli tiket di Calo ataupun agen-agen yang tidak resmi, sehingga data maupun harga juga resmi sesuai dengan tarif ataupun yang dikeluarkan oleh Menterian gitu. Jadi kami himbau teman-teman merencanakan perjalanan dengan baik, senantiasa waspada dan jaga diri baik-baik itu dalam perjalanan. Sesuai data tahun lalu, puncak arus libur di Pelabuhan Ketapang terjadi pada tanggal 29 dan 30 Desember. Namun secara umum, pihak ASDP telah menyiapkan berbagai skenario sehingga ketika pelabuhan padat dan sangat padat, mereka pun sudah siap. Data yang dihimpun dari ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang menunjukkan peningkatan penumpang tertinggi selama libur Nataru terjadi pada Minggu 22 Desember 2024. Pada saat itu, jumlah penumpang yang menyeberang dari Banyuwangi menuju ke Bali sebanyak 30.801 orang. Sementara jumlah kendaraan yang menyeberang sebanyak 7.443 unit. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah kendaraan roda 4 pribadi dan roda 2. Kepadatan kedua terjadi pada Rabu 25 Desember 2024 yang bertepatan dengan Hari Raya Natal. Jumlah penumpang yang menyeberang ke Bali sebanyak 29.388 orang dengan total jumlah kendaraan 6.872 unit. Sementara pada hari-hari lain dalam sepekan terakhir, jumlah penumpang bervariasi antara 25.000 orang hingga 28.000 orang, dengan jumlah kendaraan antara 6,3 ribu unit hingga 6,7 ribu unit. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi melayani 1.908 trip selama libur Natal 2024. Data tersebut tercatat dalam sepekan sejak 18 Desember hingga 25 Desember 2024. Pencapaian ini hampir 2,5 kali lipat dibandingkan jumlah trip di Pelabuhan Merak. Pencapaian trip di lintasan yang menghubungkan Jawa Bali ini menjadi yang tertinggi di antara 12 lintasan penyeberangan yang dipantau secara nasional. Corporate Sekretari ASDP Indonesia Ferry, Shelfie Arifin menjelaskan, rata-rata jumlah trip harian di Pelabuhan Ketapang mencapai 239 trip. Trip didukung oleh 30 kapal yang beroperasi per 24 jam. Pencapaian ini hampir 2,5 kali lipat dibandingkan jumlah trip di Pelabuhan Merak yang dikenal sebagai pelabuhan tersibuk ASDP dengan mencapai 839 trip. Ini menjadi bukti kesiapan ASDP dalam memastikan kelancaran mobilitas masyarakat. Di sisi lain, Pelabuhan Gilimanuk mencatat 1.866 trip dengan rata-rata 233 trip harian selama periode yang sama. Tingginya intensitas layanan di lintasan Ketapang Gilimanuk menjadi perhatian utama, mengingat tingginya potensi gelombang hingga 2 meter atau lebih di perairan sekitar Bali. ASDP mencatat periode Natal total 1.158.103 penumpang yang menyeberang di 12 lintasan nasional dari H-7 hingga hari Natal. Jumlah tersebut menurun 12% dibandingkan tahun lalu. Meski terdapat penurunan volume penumpang dan kendaraan,
Prioritas tetap pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa, khususnya di tengah tantangan cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah lintasan. Berapa orang, Mbak? Berdua. Hanya berdua aja. Tapi ada janjian mungkin sama teman-teman di sana atau hanya berdua? Enggak sih, menemui keluarga. Oh, ada keluarga di Bali. Tujuannya kemana aja, Mbak? Destinasi yang mau Selama didatengin? seminggu itu. Oh, karena ini kali pertama saya belum tahu desti mana. Baru pertama kali Iya, destinasinya. kali pertama jadi belum tahu mana aja. Nanti cukup aja. Memang udah direncanain lama untuk liburan ini? Oh, belum sih. Kerja di apa, Mbak? Di Surabaya. Di Surabaya itu saya kerja di TK Salomo Daycare. Oh, di daycare. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakrakung. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Ah, yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, sorry. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT.
gimana? Udah sembuh kan? Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Mangga ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah. bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pehili habat hai bakat bahas syukriya tu Allah subhanahu taala bakwan hai or meritus tu mubarak talege kepada bapak-bapak ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap dan tidak membuka cabang. Teman Sehati adalah best butik termurah, ternyaman, dan kekinian yang ada di Kota Genteng. Butik Teman Sehati bisa Anda kunjungi di Ruko R9 Madania Genteng dengan pelayanan yang ramah dan produk yang sangat lengkap, mulai dari baju, selimpun, rok plisket, dan crop rajut. Tak hanya itu, soal harga rata-rata di bawah Rp50.000. Terlebih lagi, setiap pembelian di butik Teman Sehati selalu mendapatkan bonus. Ayo, dapatkan voucher belanja. Cukup datang di butik Teman Sehati. Dan untuk mendapatkan voucher, tidak harus membeli. Buruan belanja di butik Teman Sehati. Hanya Teman Sehati yang paling mengerti. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Polresta Banyuwangi dengan dukungan Polda Jawa Timur melakukan kasus dugaan pemerkosaan dan pembunuhan siswi MI dengan inisial DCN usia 7 tahun di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi pada Senin siang. Dalam pendalaman tersebut, pihak kepolisian juga menghadirkan para Dewan Guru MI Babur Rohmah. Pendalaman ini dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Banyuwangi. Meski tanpa adanya tersangka, reka ulang kejadian berdasarkan dari keterangan sejumlah saksi. Mulai pengukuran jarak dari sekolah hingga lokasi dugaan pemerkosaan dan pembunuhan DCN.
Kuasa hukum keluarga korban, Karisma Adilaga Sugianto, mengungkapkan polisi melakukan pendalaman ini untuk membuat kasus tersebut kian terang karena belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Karisma Adilaga Sugianto juga sudah menyampaikan ke pihak kepolisian semoga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan segera terungkap. Itu sudah saya ingatkan dari pihak kepolisian, jangan sampai salah tangkap, harus memang itu nanti kalau ketemu memang pelakunya. Kalau prarekonstruksi ya untuk membuat peristiwa pidana itu terang. Iya, itu memang harus dilakukan prarekonstruksi sebelum menetapkan TSK. Ya, kalau gelar perkara itu nanti kan ada rekomendasi kayak kesimpulan gitu. Itu dilakukan kapan, Bang? Nah, itu internalnya pihak kepolisian. Itu. Sementara itu, di lokasi kejadian terlihat di Krimum Polda Jatim Kombes Farman, Kasubdit Jatan Ras Polda Jatim AKBP Jumhur, dan Kompol Rutjeni Kasubnit Reknata Polda Jatim, serta sejumlah petugas Inafis melakukan berbagai adegan pendalaman dalam kasus tersebut. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Guna mengentaskan pengangguran dan kemiskinan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Banyuwangi kembali melakukan giat sosialisasi. Selain sudah menjadi rangkaian, giat sosialisasi pada tahun ini ditutup dengan menggandeng pihak industri. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Banyuwangi sukses mengadakan giat sosialisasi dengan melibatkan pihak industri pada Senin 30 Desember 2024. Giat sosialisasi dengan pihak industri ini merupakan rangkaian yang telah diinisiasi oleh BPVP Banyuwangi yang meliputi giat BPVP Goes to Campus, BPVP Goes to Kontes, dan BPVP Goes to Pemuda Milenial yang telah dilakukan sebelumnya di wilayah yang ada di Tapal Kuda. Sementara pada giat BPVP Goes to Industri yang dipusatkan di wilayah Tukang Kayu, Kabupaten Banyuwangi kali ini, ada berbagai pihak industri yang hadir. Yang tentunya pihak industri tersebut selaras dengan program yang ada di BPVP Banyuwangi. Arsat selaku Kepala BPVP Banyuwangi dalam sambutannya menyampaikan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Banyuwangi merupakan lembaga yang siap untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas melalui pelatihan berbasis kompetensi sehingga mereka mampu link dan match dengan kebutuhan pasar kerja. Saya mengharapkan teman-teman industri dan teman-teman generasi milenial, termasuk di sini ada Ketua Umum Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Banyuwangi, ini luar biasa. Saya ingin keterlibatan generasi muda untuk mengakses pelatihan berbasis kompetensi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi. Kenapa kami memberikan akses seluas-luasnya kepada generasi muda? Ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi puncak bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2030 yang akan datang. Ya, ada beberapa industri yang kita libatkan hari ini yang itu ada relevansinya dengan pelatihan berbasis kompetensi yang ada di BPVP Banyuwangi, termasuk diantaranya industri pengolahan barista, dan di tempat kami ada pelatihan berbasis kompetensi di kepariwisataan yang program barista. Kemudian ada pengolahan kue dan roti, biar teman-teman generasi muda bisa mempersiapkan diri untuk menjadi wirausaha mandiri di era tantangan globalisasi dan industrialisasi saat ini. Harapan saya semoga komponen pemuda milenial ini bisa memiliki kompetensi, keahlian dalam berbagai bidang untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang maha dahsyat ya, yang sangat kompleks hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Saya mengharapkan generasi muda Banyuwangi ini betul-betul menjadi suatu kekuatan ekonomi yang maha besar untuk meningkatkan kualitas taraf hidup mereka. Ini juga sesuai dengan harapan Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, untuk
untuk mempersiapkan generasi muda, generasi sumber daya manusia yang siap menghadapi berbagai macam tantangan ketenagakerjaan yang akan kita hadapi saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, dengan digelarnya giat seperti ini, sangat disambut antusias oleh pelaku industri. Salah satu perwakilan dari pihak industri menyebut dengan adanya sosialisasi ini tentu sangat selaras. Saya hormat Pak Faisal, alhamdulillah di Banyuwangi ini ada namanya Kampung Mandar. Nah, dari yang ada di Banyuwangi ini itu fotokopi dari Kampung Mandar yang ada di Sulawesi. Saya dengan sekolah di Indonesia, sesungguhnya saya hormati Mas Farid, Oke, menanggapi dari Bapak Kepala BPPP tentang pelatihan ini tadi, ini sangat selaras, Pak. Kalau kita ngomongin sosialisasi, ini sangat selaras banget dengan dunia industri, di mana kami yang ada di dunia industri memang butuh banyak SDM yang memang harus diupdate gitu, Mas. Apalagi kalau dari saya sendiri di dunia F&B, nah ini selaras. Kalau di BPPP sendiri kan ada tuh pelatihan barista dan ada pelatihan baking kue. Nah ini selaras banget dengan kami, Mas. Jadi harapannya kegiatan-kegiatan ini bukan hanya kami sebagai dunia industri, tapi teman-teman pemuda juga bisa mengakses semuanya. Nah ini harus diaplikasikan ke kecamatan lain untuk bisa mensosialisasikan tentang BPPP ini, Mas. Mungkin itu aja kalau dari saya. Dian Iskandar, JTV Banyuwangi. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo
masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Kutus-Kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak Kutus-Kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit, nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan, mah, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat Kutus-Kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih Kutus-Kutus. Sakit saraf kejepit, terus anak saya membeli obat Kutus-Kutus untuk saya, terus diobatkan dengan saya, dioleskan, ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai Kutus-Kutus seterusnya, ini aku bisa sembuhnya karena pakai Kutus-Kutus. Ini saya di mana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari Kutus-Kutus ini. Aku terus sekarang mengonsumsi Kutus-Kutus seterusnya. Juga ada sertanya ini biar nggak telat, biar sehat selalu. Terima kasih Kutus-Kutus, saya sudah sembuh dari penyakit saraf kejepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak Kutus-Kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini Kutus-Kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak Kutus-Kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000. Jelang pergantian tahun, Polres Probolinggo Kota berhasil mengungkap ratusan kasus. Selama tahun 2024, ada beberapa kasus yang mendominasi, mulai pencurian, peredaran narkoba, hingga kasus penganiayaan yang dilakukan gangster. Banyak kasus kriminal berhasil diungkap Polres Probolinggo Kota di tahun 2024, baik di tingkat Polsek, Satreskrim, dan Satreskoba Polres Probolinggo. Data dari Satreskrim jumlah laporan polisi 183 kasus, sementara yang berhasil diselesaikan mencapai 281, termasuk penyelesaian pada tahun 2023. Ada beberapa kasus yang mendominasi di tahun 2024 ini, pencurian 45 kasus, penganiayaan 38 kasus, tipu gelap 40 kasus, serta 10 kasus. Sedangkan kasus peredaran narkoba pada tahun 2024 mencapai 81 kasus, naik dibanding tahun 2023 yakni 61 kasus. Barang bukti yang berhasil diamankan 429 gram sabu-sabu, serta ribuan pil dalam daftar G.
Sementara jumlah pelanggaran tahun 2024 turun sebanyak di angka 16.000 pelanggar. Di tahun 2024 jumlah pelanggar mencapai 24.000 lebih. Untuk jumlah kecelakaan 246 kejadian, 45 orang meninggal dunia. Merayakan tahun baru secara sepatutnya, sewajarnya, menjaga ketertiban di kota Probolinggo, menjaga kepentingan orang lain, tidak mengganggu atau membahayakan orang lain dalam merayakan malam tahun baru 2025. Semoga di tahun 2025 kota Probolinggo dan seluruh masyarakat Probolinggo dapat menikmati atau dapat mewujudkan harapan-harapan dan doa-doanya. Kapolres menambahkan sepanjang tahun 2024 ada beberapa kasus yang menjadi atensi, pencabulan anak di bawah umur, tawuran antar gangster, serta perampokan toko butik. Farid Fahlevi, JTV. Ratusan warga melakukan aksi demo ke Tambak Udang di Lumajang Senin siang. Massa menuntut Tambak Udang melakukan revitalisasi sungai karena diduga menjadi penyebab bencana banjir di 4 desa serta melakukan perbaikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang dianggap merugikan nelayan. Demo terhadap tambang udang di Desa Wotgali, Kecamatan Yosuwilangun, Lumajang, diwarnai saling dorong ratusan massa aksi dengan petugas kepolisian. Hal tersebut terjadi setelah ratusan massa mencoba masuk kawasan tambak udang milik PT Bumi Subur tersebut. Massa kesal lantaran mereka yang melakukan aksi demo tidak kunjung ditemui oleh pihak manajemen tambak udang. Usai terlibat saling dorong, perwakilan massa akhirnya diizinkan masuk ke tambak udang untuk melakukan mediasi. Massa menuntut perusahaan tambak udang melakukan revitalisasi sungai karena penyempitan sungai yang dilakukan tambak udang diduga menjadi pemicu terjadinya banjir di 4 desa, yakni Desa Darungan, Kraton, Wotgali, dan Jatimulyo. Selain itu, massa meminta perbaikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang diduga dibuang ke muara sehingga merugikan nelayan di Desa Wotgali. Tadi saya menemui orang tambak, entah apa, itu orang teknisi ya, yang akan disampaikan kepada ownernya nanti janjinya itu 5 hari, 10 hari kami melakukan evaluasi ke sini untuk menanyakan kelanjutannya. Jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi? Nah, itu nanti ya, saya tadi di dalam secara terbuka, bukan kami mengancam, itu memang sudah menjadi agenda kami agar supaya permintaan tuntutan warga ini segera dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka kami akan datang lagi dengan masa yang lebih besar. Gitu. Kita menghargai tuntutan yang disampaikan oleh warga tadi ya. Kalau memang terdampak, kemudian kita bisa membantu untuk mengatasinya, kita bantu. Intinya gitu. Hasilnya gimana tadi, Pak? Gimana? Hasilnya gimana tadi? Mungkin yang dituntut kan pelebaran sungai yang di wilayah tambak. Kita lakukan nanti dengan nanti saya sampaikan dulu ke pemiliknya karena saya juga bukan pembuat keputusan. Mengenai hal yang disampaikan ke pimpinan ya? Ya, mau disampaikan ke pimpinan. Untuk IPAL-nya, Pak? IPAL-nya akan kita sempurnakan ya. Bagaimanapun kita punya itikat baik membangun IPAL. Banyak tambah yang nggak pakai IPAL, ada banyak itu. Tapi kita punya itikat baik, makanya dari petaan menuju IPAL itu kita proses secara probiotik supaya kualitas air menjadi lebih baik. Usai aksinya mendapatkan respon dari manajer tambak udang, ratusan warga akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Yongki Nugroho, JTV. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi.
Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua, mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya
serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga. Berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apta Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smadatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan.
Penghujung tahun 2024, pemerintah menaikkan harga jual gas LPG 3 kg. Namun kenaikan tersebut dinilai tidak mempengaruhi harga eceran di pasaran. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.801-garis-KPTS-013-2024. Harga eceran tertinggi naik sebesar 2.000 menjadi 18.000 per tabung. Kenaikan harga tersebut dapat mulai diberlakukan sejak keputusan Gubernur disahkan tertanggal 24 Desember 2024. Kabid Humas Hiswana Migas Besuki, Toif Jamroni mengatakan, kenaikan harga eceran ini tidak akan mempengaruhi harga di pasaran. Karena selama ini kisaran harga LPG 3 kg telah berada di kisaran 20.000 per tabung atau telah berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kemarin baru kita mendapatkan surat keputusan itu salinannya per tanggal 24 Desember itu ada kenaikan sebesar 2.000. Jadi HET-nya 18.000 yang semula 16.000, HET-nya naik menjadi 18.000. Tidak ada pengaruhnya sebetulnya karena di luar memang eceran ini sudah berkisar 20.000. Jadi mungkin provinsi Pemprov dalam hal ini melihat di lapangan, ternyata di lapangan pasarannya 20.000 sampai ada yang lebih, tadi diambil jalan tengahnya untuk menaikkan HET itu menjadi 18.000. Sementara untuk pasokan selama Nataru ini tidak ada penambahan maupun pengurangan. Lonjakan permintaan juga tidak terjadi di Jember. Total kebutuhan gas LPG 3 kg di Kabupaten Jember mencapai sekitar 70.000 hingga 80.000 tabung per hari. Lutfi Kuroman, JTV. Pasca banjir bandang melanda wilayah Kecamatan Kendit, Situbondo, BNPB meminta perbaikan infrastruktur segera ditangani cepat. Masyarakat tetap waspada potensi bencana alam di bulan Januari dan Februari 2025, diutarakan Deputi Sistem dan Strategi BNPB RI. Hari kelima pasca banjir bandang melanda wilayah Kecamatan Kendit, Deputi Sistem dan Strategi BNPB RI, Dr. Raditya Jati, singgah ke posko bencana Minggu malam. Dampak kerusakan akibat bencana alam, Deputi BNPB meminta cepat dilakukan perbaikan infrastruktur. Akses jalan desa, jembatan, pelengsengan hingga kerusakan rumah warga segera mendapat perbaikan. Pemerintah daerah serta tim reaksi cepat Kabupaten Situbondo memegang peran penting dalam proses pemulihan. Pihak BNPB bersama BMKG berupaya memodifikasi cuaca untuk lebih awal meminimalisir terjadinya bencana alam. Dana siap pakai yang digelontorkan BNPB dapat digunakan. Permasalahan utama adalah bagaimana masyarakat itu mendapatkan kenyamanan dan juga logistik, dan itu sudah diserahkan kemarin oleh BNPB dan BPBD kepada masyarakat yang terdampak. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah bagaimana infrastruktur yang terdampak agar segera bisa diselesaikan dan diperbaiki. Nah, infrastruktur apa yang tadi yang dilaporkan oleh Pak Sekda, dilaporkan oleh Pak Kalak, itu kami mengusulkan untuk segera ditangani dan didukung oleh provinsi. Kalau memang nanti provinsi tidak mampu, baru nanti ke arah nasional. Tapi sementara ini memang sebelum terjadi bencana, BNPB telah memberikan dukungan dana siap pakai dalam kondisi status siaga darurat. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kalak, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pengurukan. Jadi pengurukan yang tadi menjadi permasalahan adalah masalah sedimentasi. Agar tidak kembali terjadi bencana alam, tim reaksi cepat Kabupaten Situbondo intens berkomunikasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur. Andi Nurholis, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgi Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Maka asas manfaatnya itu pasti
Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Faisal, alhamdulillah di Banyuwangi ini ada namanya Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya.